Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji dan syukur kita boleh dipertemukan kembali dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memperkenankan saya dan memberikan izin untuk kembali ke tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di Jemaat Bethlehem Tarakan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi di sini walaupun tidak kenal tetap sayang ya. Ya, perkenalkan nama saya Theo Jeremy Jultarita. Saya mengambil penelitian di Jemaat Juwata Lapangan Tarakan tentang perjamuan kudus bersama anak. Dan puji dan syukur jemaat di sini boleh memberikan saya izin untuk merasakan dan menyebarkan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat di sini. Karena cita-cita saya ingin sekali kembali ke tempat jemaat di mana mama saya melayani. Dan puji syukur Tuhan memberikan izin itu ke tempat ini. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini dan 1 minggu ke depan, hanya kepada Dia engkau beribadah. Hanya kepada Dia engkau beribadah. Di dalam kehidupan kita, pernahkah dalam hidup kita berada di dalam situasi di mana ada dua suara saling bertentangan di dalam lubuk hati kita? Suara pertama membujuk, lakukan saja, tidak ada yang tahu, ini demi kebaikanmu juga. Tapi suara satunya lagi berbisik, ingat, siapa dirimu, jangan kompromi dengan kebenaran. Di zaman sekarang Bapak Ibu jemaat Tuhan, godaan itu di mana-mana. Mungkin saja terjadi saat ini. Di tempat ini. Ada yang berkata, cari jalan pintas saja. Yang penting hasilnya. Ada yang membujuk, tidak apa-apa, sedikit menipu. Yang penting sukses. Ada yang menggoda, yang penting orang melihat kamu sebagai orang hebat. Soal hati nanti saja. Bukankah ini serupa dengan apa yang Yesus alami di padang gurun? Setelah berpuasa selama 40 hari. Dalam keadaan sangat lapar dan lemah. Iblis datang dan dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Makanan instan. Kekuasaan duniawi. Dan cara cepat untuk membuktikan kuasanya sebagai anak Allah. Namun apa yang dilakukan Yesus? Ia tidak tergoda. Ia tidak tunduk pada suara duniawi. Karena ia tahu hanya kepada siapa saja hatinya harus berpaut. Hanya kepada Allah ia beribadah. Bapak Ibu saudara-saudari, jemaat Tuhan. Ini adalah pertanyaan bagi kita hari ini. Kepada siapa kita sungguh-sungguh beribadah? Apakah kita datang beribadah untuk dilihat orang? Rajin ibadah ini saudaraku. Rajin ini ibadah tetanggaku. Atau pergi ibadah. Pergi pamer baju. Saya mau pergi ibadah dulu. Baju baru saya. Atau pergi ibadah. Rambut baru. Dan sebagainya. Apakah kita lebih sering tunduk kepada duniawi yang menjanjikan kenikmatan instan, popularitas, dan kebanggaan diri sendiri? Ataukah kita tetap setia seperti Yesus yang memilih untuk menyembah hanya kepada Allah saja? Sadar atau tidaknya Bapak Ibu jemaat Tuhan,
sebelum kita menjawab pertanyaan itu. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana keteladanan Yesus, perilaku Yesus sebenarnya. Bagaimana tetap teguh dalam iman dan tidak tertipu oleh bujukan duniawi. Sebab hanya kepada Dia kita beribadah. Hal yang pertama, Tuhan mau kita waspada adalah godaan pemanjaan diri. Dalam pembacaan kita hari ini, iblis berkata kepada Yesus, apa? Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Apa yang terjadi dalam percakapan itu? Yesus sedang dalam kondisi yang sangat lapar. Sangat lapar sekali. Iblis datang dengan menawarkan yang terlihat sangat masuk akal. Iblis berkata, engkau lapar Yesus. Engkau lapar, ini ada makanan. Gunakanlah kuasamu. Gunakanlah ilmumu untuk memuaskan dirimu sendiri. Tapi Yesus menjawab dengan tegas, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu kita bisa melihat di Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Godaan setan kepada Yesus tampaknya sederhana. Mungkin ini bukan kutipan langsung, engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Tetapi ini menjadi sebuah cerminan dari serangan berulang-ulang yang Yesus hadapi selama masa pencobaannya, masa berpuasanya. Iblis tidak akan menawarkan sesuatu yang tampak jahat. Mengubah batu menjadi roti tidak akan menyakiti siapapun. Itu hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar. Lalu di mana letak kesalahannya, Bapak Ibu? Letak kesalahannya, setan menyelipkan tipu daya dalam 3 hal. Yang pertama, meragukan identitas Yesus itu sendiri. Yang kedua, ia memisahkan Yesus dari Bapa. Setan menggoda Yesus untuk bertindak sendiri. Seolah-olah anak bisa mengambil keputusan terpisah dari kehendak Bapa. Yang ketiga, bagaimana dia menghancurkan kepercayaan kepada Allah. Jika Yesus mengikuti kata setan, itu berarti dia meragukan penyediaan Allah, kekuasaan Allah, berkat Tuhan dari Allah. Seperti bangsa Israel yang dulu tidak percaya bahwa Allah sanggup mencukupi kebutuhan mereka di padang gurun. Roh Allah telah menuntun Yesus di sini untuk berpuasa selama 40 hari lamanya. Dan Bapaknya tahu bahwa apa yang Yesus butuhkan. Menyerahkan pada godaan berarti mengulang dosa di Eden. Memilih jalan sendiri daripada percaya kepada Allah. Tapi Yesus tetap berdiri teguh. Dia tidak goyah. Dia tidak terpengaruh. Ia menjawab dengan firman. Dalam Ulangan 8 ayat 3 yang mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman yang telah keluar dari mulut Allah. Ini menjadi jawaban menegaskan bahwa hidup sejati tidak bergantung pada hal-hal duniawi, tetapi pada kepercayaan penuh kepada Allah. Yesus menang atas pencobaan ini dan dia melaluinya semua. Kita pun diajak untuk percaya bahwa Allah selalu mencukupi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yesus tahu bahwa hidup bukan hanya soal makanan saja,
Tetapi bagaimana soal ketaatan kita kepada Allah? Ia tidak mau menggunakan kuasanya untuk kepentingan pribadinya, melainkan tetap percaya bahwa Bapaknya akan mencukupi kebutuhannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada seorang anak kecil yang selalu meminta uang kepada ayahnya. Kalau meminta kepada ibunya, minta uang 2.000, pasti 1 jam berbicara. Kalau ayahnya langsung dikasih. Betul bapak-bapak? Betul. Setiap kali ayahnya memberikan, dia kasih 2.000, 5.000, dan seterusnya. Dan anaknya juga tidak memperdulikan. Dan dia menghabiskan uangnya itu. Pada suatu hari, anak itu meminta kembali kepada ayahnya. Tidak mungkin ke ibunya lagi. Karena kita tahu ibu-ibu bagaimana. Minta uang sudah cerewetnya minta ampun. Betul ibu-ibu? Iya. Dia meminta uangnya kepada ibunya. Ke ayahnya. Tapi ayahnya tidak memberikan. Dia ajak duduk. Dia ajak berbicara kepada anaknya. Dia tidak memberikan uang itu kepada anaknya. Tapi anak itu marah. Tapi sang ayah berkata, kamu lebih suka uangku daripada kasihku. Kamu lebih suka uangku daripada kasihku. Seringkali ini juga terjadi. Kita lebih menginginkan berkat Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Kita tergoda untuk memanjakan diri, mengejar kenyamanan, dan lupa bahwa hanya Allah menjadi sumber kehidupan sejati. Kita lebih mementingkan hal-hal duniawi. Mungkin saja, terkhususnya anak-anak muda, sudah punya janjian sama ayahnya di hari Minggu. Dia lebih mementingkan ayahnya daripada Tuhan. Tunggu putus, baru berdoa 24 jam di kamar. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita lebih mementingkan hal duniawi daripada mementingkan sumber kehidupan sejati yang sesungguhnya, yang telah diberikan kepada kita, yang telah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, godaan yang kedua, kemegahan dan kekuasaan. Setan membawa Yesus dalam perjalanan yang sangat luar biasa. Bagaimana ia memperlihatkan Yesus kekuasaannya dunia yang sebagai manusia yang tidak memiliki dosa. Namun menurut nubuat perjanjian lama, pada akhirnya semua kekuasaan itu akan diberikan kepadanya. Dengan kata lain, setan tidak menawarkan sesuatu yang Yesus tidak akan terima pada waktunya. Godaannya hanya adalah pintas saja, menerima kekuasaan tanpa salib, kemuliaan tanpa penderitaan. Setan menawarkan kerajaan dunia tanpa perlu melewati Getsemani. Syaratnya, sujudlah menyembah aku. Satu tindakan kecil dengan konsekuensi kekal. Jika Yesus tunduk, hubungannya dengan Bapa akan terputus dan rencana keselamatan akan hancur. Namun yang setan coba lakukan adalah mustahil. Tritunggal tidak bisa dipisahkan dan Tuhan tidak bisa berdosa. Lalu mengapa kisah ini penting jika Yesus memang tidak berdosa, Bapak Ibu?
Lukas tidak menceritakan ini untuk menunjukkan bahwa rencana keselamatan sempat terancam. Intinya ada dua. Yesus datang untuk menghadapi dan menghancurkan kejahatan. Ini adalah awal dari peperangan rohani yang menjadi tema utama Injil Lukas. Pertempuran anak Allah dan setan. Yesus adalah salah satu dari kita semua. Ia benar-benar manusia meskipun tanpa dosa. Ia mengalami godaan seutuhnya. Itu sebabnya kita bisa percaya bahwa imam besar yang kita punya bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia dicobai dalam segala hal, sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Itu terlihat jelas yang kita baca di Ibrani 4 ayat 15. Yesus menolak tipu daya setan dengan mengutip firman Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya lah sajalah engkau akan diberkati. Ia mengingatkan setan dan kita semua. Ia mengingatkan setan dan kita semua bahwa hanya Tuhan yang layak disembah, tak peduli sebesar tawaran duniawi. Yesus menang, dan karena itu kita pun bisa menang dalam pencobaan. Yesus menolak jalan pintas menuju kejayaan. Ia tahu bahwa kemuliaan sejati hanya berasal dari Allah, bukan dari kompromi dengan dosa. Ada sebuah ilustrasi. Seorang pemuda, bukan di tempat ini, bukan di klasis ini, bukan di gereja Toraja, cuman ilustrasi saja. Jadi jangan ada yang tersinggung. Seorang pria muda ingin cepat kaya. Ia diberikan tawaran untuk berbisnis dengan cara yang tidak jujur. Dan itu membuatnya sukses dengan instan. Tapi temannya berkata, datang seperti setan. Tidak ada yang tahu kok. Ini rahasia, yang penting hasilnya saja. Tetapi pria itu menolak. Anak muda itu menolak. Ia berkata, aku lebih baik tetap miskin, tetapi tetap dihormati, daripada kaya tetap kehilangan integritasku di dalam kehidupanku sendiri. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan untuk berbisnis. Bisnis kita jelas. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Sang Juru Selamat. Lakukan kehendaknya. Selebihnya dia tahu apa yang dia akan lakukan kepada kita. Godaan yang ketiga. Penyalahgunaan identitas rohani. Setan membawa Yesus ke puncak bait suci di Yerusalem. Kemungkinan besar dari sudut tenggara kompleks bait suci ini, tempat yang menjulang tinggi di atas lembah Kidron. Mengapa di lembah Kidron ini? Mengapa tidak tempat yang lain? Jika hanya ingin Yesus melompat, Bapak Ibu, setan bisa memilih jurang yang mana saja. Tapi ia memilih bait suci, tempat yang syarat makna mesianis. Setan mengutip dari Mazmur 91 ayat 11 sampai ayat 12. Tetapi dengan kelalaian yang mencurigakan, ia menghilangkan bagian dalam segala caramu. Di sini seolah-olah Tuhan akan melindungi siapa saja yang dekat mengujinya. Ia ingin Yesus melakukan aksi spektakulernya.
Iblis ingin melihatnya melompat dari puncak bait suci di hadapan banyak orang. Jika Yesus benar-benar anak Allah, bukankah ia diselamatkan oleh malaikat? Bukankah ia menjadi grand entrance, Mesias yang dramatis? Maksud dari grand entrance dalam konteks godaan Yesus yaitu setan ingin Yesus membuat kemunculan yang spektakuler di bait suci, melompatkan dari ketinggian dan diselamatkan oleh malaikat agar semua orang langsung mengenalinya sebagai Mesias. Namun Yesus menolak karena itu bukan cara kehendak Bapa. Ia tahu persis ini bukan jalan Mesias. Ia datang bukan untuk unjuk kekuatan, unjuk kekuasaan, tapi untuk menyatakan kebenaran. Ia akan berhadapan dengan para pemimpin agama bait suci, tetapi bukan dengan cara setan sarankan. Jawabnya tegas, jangan mencobai Tuhan Allah. Jangan sekali-sekali dalam kehidupan kita mencobai Tuhan Allah kita. Yesus menolak permainan setan. Ia tidak datang untuk membuktikan dirinya, tetapi menaati Bapa. Dan jawab Yesus ini juga adalah teguran langsung kepada setan dan iblis. Iblis, janganlah engkau mencobai aku, Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Allah itu maha kuasa atau tidak? Allah itu maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Bisa nggak Tuhan menyembuhkan segala macam penyakit kita? Bisa? Aduh, kurang keras ini kayaknya meragukan. Bisa? Bisa. Sembuh nggak semua penyakitnya? Sembuh? Sembuh. Sembuh. Ada yang jawab bilang sembuh, ada yang bilang tidak. Kebanyakan kita meminta pertolongan Tuhan, meminta kesembuhan daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak langsung menjawab, plong, sembuh, simsalabim, sembuh. Tidak. Dari sanalah kita belajar. Tuhan bukan tidak berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Tapi kesembuhan Tuhan berikan berdasarkan kerelaan kerendahannya. Karena dia tahu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kehendaknya akan hidup kita selalu yang terbaik dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka jika hidupmu kaya, jadilah kesaksian dengan kekayaanmu. Jangan sombong dan besar kepala. Tapi sebaliknya, jika hidupmu kekurangan, jadilah ini kesaksian dan dengan kekuranganmu. Jangan pernah saudara mencuri, menipu dan korupsi. Jangan merengek, jangan menangis. Sebab terhormat hidupmu di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan, kekurangan boleh sombong, itu harus. Maksudnya kenapa? Kenapa kita kekurangan harus sombong? Meskipun kita berkekurangan di dalam kehidupan kita, anak Tuhan tetap ingin menjaga martabatnya dan tidak mau dipandang rendah. Karena itu, sekalipun kita penuh dengan kekurangan, walaupun hidup kita penuh dengan kesusahan, dia tidak akan pernah mau menipu kanan kiri.
korupsi, mencuri sana sini. Karena itu menghina dirinya, menghina juga kehormatannya. Dalam kehidupan kita, saya tidak menyangkali bahwa kita jatuh cara beriman anak-anak yang selalu meminta bukti, bukti, dan bukti. Selalu kita meminta, mana bukti kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya? Meminta bukti terus, dan bukti terus. Bayangkan seorang anak yang selalu meminta bukti cinta dari orang tuanya. Jika tidak diberikan hadiah, ia berkata, "Ayah tidak sayang aku." Tetapi cinta sejati tidak selalu dibuktikan dengan hadiah. Dengar itu pemuda. Cinta yang sesungguhnya hanya daripada Tuhan. Bukan karena ayam saja. Kesetiaan cuman hanya daripada Tuhan. Kadang cinta itu ada dalam bentuk disiplin, teguran atau kesabaran kita. Begitu juga dengan Tuhan. Dia tidak selalu menunjukkan kasihnya dengan caranya yang kita inginkan, tetapi dengan cara yang terbaik kita. Kita sering tergoda untuk menguji Tuhan. Kita berkata, "Tuhan, kalau Engkau benar-benar ada, buktikanlah dengan memberi saya ini atau itu. Sembuhkan saya begini dan begitu. Buat saya usaha saya berhasil dan begini dan begitu. Buat kali ini saya lulus. Buat hari ini saya diterima kerja dan sebagainya." Tetapi iman yang sejati, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak perlu pembuktian. Dan kita akan selalu meninggikan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berbakti kepadanya tanpa terdengar aling-aling, bukan demi upah, tetapi karena kasih. Berbakti kepada Tuhan sebagai devosi tanpa pamrih dan pembagian kita yang tulus kepadanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tahukah kita bahwa dalam hidup ini meninggikan nama Tuhan bagi orang percaya itu bisa dua cara. Yang pertama, kita belajar atau kita bikin usaha. Perusahaan ikut tes dan kita dinyatakan lulus. Lalu meninggikan Tuhan. Tunggu kita mendapatkan kesenangan, baru kita meninggikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Itu betul Bapak Ibu jemaat Tuhan? Betul ya? Dalam kehidupan kita. Tapi cara yang kedua sebaliknya. Kita mengalami kegagalan, kebangkrutan. Padahal kita sudah belajar baik-baik. Sungguh-sungguh kita persiapkan. Namun ternyata usaha kita gagal total. Sakit tak kunjung sembuh. Tapi kita berkurang. Kita untuk tetap tidak bersyukur. Kita sedang meninggikan nama Tuhan. Pertanyaan terakhir bagi kita semua. Apakah kita di sini semua mempunyai iman? Bapak Ibu jemaat Tuhan. Amin. Pertanyaan saya. Apakah iman yang saudara miliki saat ini, apakah iman yang besar atau iman yang benar? Besar atau benar? Yang mana? Iman kita. Pasti kita bertanya-tanya, apa perbedaan besar dan benar? Begini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Iman yang besar itu adalah iman yang memampukan seorang memindahkan gunung.
Tapi iman yang benar memampukan seorang tetap percaya walaupun gunung itu tidak pindah. Itu iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang memampukan seorang tetap percaya. Walaupun kita alami dalam hidup ini jauh dari harapan, penuh dengan kegagalan, penuh dengan kesulitan, dan penuh dengan derita dan air mata. Apa yang kita percaya? Bahwa kasih karunia, kuasa dan pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan ini penting Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena inilah cara yang tidak populer untuk memuliakan Tuhan. Hari ini kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kepada siapa sungguh-sungguh kita beribadah? Apakah kita lebih sering tunduk kepada dunia atau kepada Tuhan saja? Yesus berkata kepada kita semua, hanya kepada Tuhan Allahmu engkau beribadah. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita kembali kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia, bukan hanya di bibir saja, tetapi dengan hati dan hidup kita. Kita yakini dan kita percaya Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita untuk melakukan kehidupan kita. Haleluya. Amin.